Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gubuk Literasi dengan saya Ahmad Rizal. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang implementasi pengintegrasian pendidikan karakter yang telah saya laksanakan di TPA Al-Munawwaroh Jatimulya Tegal sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah manajemen peserta didik di semester 5 ini. Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan tentunya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dalam hal ini tentu sangat cocok sekali dalam implementasi pengintegrasian pendidikan karakter. Tentunya bagi peserta didik akan menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah sesuai dengan ketentuan dalam sebuah lembaga pendidikan. Akan tetapi melihat perkembangan teknologi di era modern seperti sekarang ini tentunya akan memberikan tantangan-tantangan bagi suatu lembaga pendidikan, karena bukan lagi buku yang mereka baca, melainkan gadget yang senantiasa mereka pegang, bukan lagi buku yang mereka telaah, melainkan sosial media yang senantiasa mereka scroll, kemudian game yang mereka mainkan tanpa mengingat waktu, bahkan hingga menimbulkan kecanduan yang berlebihan. Hal ini yang tentunya dapat memberikan kekhawatiran bagi suatu generasi muda penerus bangsa khususnya. Maka dari itu, madrasah diniyah, TPA ataupun lembaga pendidikan nonformal lainnya di sini dimaksudkan guna menjawab permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut, agar waktu yang digunakan oleh anak-anaknya tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu guna mencari ilmu maupun pengetahuan sedalam-dalamnya. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dan TPA Al-Munawwaroh Jatimulya Tegal, yaitu lembaga pendidikan nonformal di bawah naungan Yayasan Al-Munawwaroh Jatimulya Tegal yang terletak di Dukuh, Sigerung, Desa Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, mulai beroperasi pada tahun sekitar 1900-an, namun sempat vakum hingga beberapa generasi, sampai pada akhirnya beroperasi kembali pada tahun 2018-an, karena banyaknya usulan dari masyarakat mengingat butuhnya pembelajaran di lembaga pendidikan non-formal, karena anak-anaknya dengan begitu dapat memanfaatkan waktu untuk hal yang lebih bermanfaat. Untuk kegiatannya sendiri yaitu dimulai dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula dari sekitar pukul 3 sore, lalu dilanjutkan dengan halaqoh TPA hingga menjelang maghrib. Sekarang ini jumlah santri yang diampu yaitu kurang lebih sekitar 150 santri dengan basic, umur maupun pengetahuan yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya tingkatan dalam Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula yaitu disesuaikan dengan kecakapannya dalam memahami kitab atau pelajaran terkait. Selanjutnya yaitu implementasi pengintegrasian pendidikan karakter. Foto-foto ini merupakan sebelum kita melakukan penelitian atau ketika kita baru saja akan melakukan penelitian, di mana keadaan pada saat itu yaitu kurang kondusif dan belum teratur. Hal ini mungkin dipengaruhi karena setelah vakum beberapa tahun sebelumnya, dan ini merupakan pembukaan lembaran baru bagi madrasah tersebut, bahkan gedung-gedung pun masih terasa baru. Adapun langkah-langkah perbaikan yang saya terapkan. Langkah-langkah ini saya dapat ketika saya masih nyantri di salah satu pondok pesantren yang ada di Yogyakarta. Yang pertama yaitu penanaman sikap menghormati kepada ustadz atau menghargai orang yang sedang berbicara di depan ataupun orang yang lebih tua. Hal ini karena
Ketika kita menghargai orang yang lebih tua, maka nantinya kita juga akan dihargai. Dan ketika kita menghargai orang yang sedang berbicara di depan, maka ketika suatu saat nanti kita berbicara di depan, hal itu akan berbalik kepada diri kita. Yang kedua yaitu rapi sebagian dari cerdas. Kemudian yang ketiga, giat sebagian dari keberhasilan. Yang keempat yaitu disiplin sebagai kemantapan belajar. Yang kelima yaitu bersih sebagian dari kesiapan. Pola-pola ini ketika kita bisa terapkan dengan maksimal, maka tentunya suatu pembelajaran pun akan berjalan dengan efektif, efisien, dan tentunya kondusif. Berikut hasil implementasi pengintegrasian pendidikan karakter yang telah dilaksanakan. Dengan hasil, keadaan menjadi lebih kondusif dan nyaman, kemudian bersih dan teratur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.